Assalamualaikum, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang cara teknik pembuangan data menggunakan metode graph. Metode graph sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu graph 1, graph 2, dan juga graph 3. Yang pertama kita akan bahas tentang graph 1. Graph 1 ini digunakan untuk menganalisis data terendah dan juga data tertinggi dari suatu data. Nah, di sini sudah ada rumusnya untuk data terendahnya ya. Itu rata-rata dikurang X1 dibagi standar deviasi. Untuk data tertingginya yaitu rata-rata dikurang Xn dibagi standar deviasi. Nah, langkah pertama lalu datanya diurutkan. Urutkan data bagaimana? Kita blok semua data ya. Kemudian ke pojok kanan atas pilih sort and filter E2Z, pilih yang search merge to large, kemudian continue with the current selection, terus klik sort, maka data akan otomatis ke susun ya, dari yang terendah sampai yang tertinggi secara rapi. Nah, kemudian kita perhatikan jumlah data kita berapa. Ada 10 data ya, dari AU per ppm, 10 data yang kita miliki. Dan tentukan rumusnya sudah ada ya, masing-masing data terendah juga data tertinggi. Kemudian masukkan data ke dalam rumus. Nah, pertama kita cari dulu rata-ratanya. Bagaimana sih caranya? Sama seperti kemarin ya, yaitu sama dengan average blok semua data, lalu kemudian enter, lalu ketemu rata-ratanya ya. Kemudian kita cari standar deviasi, itu sama dengan STD. Perlu diingat karena kita menggunakan data sampel, maka kita pilih yang STDF S ya. Kalau populasi berarti yang P. S, kita blok semua datanya, kemudian enter. Iya, ketemu standar deviasinya ya. Langsung kita masukkan ke rumus nih. Rumusnya itu sama dengan dalam kurung rata-rata dikurang X1 tutup kurung slash dibagi standar deviasi tutup kurung. Maka ketemu G1 minnya yaitu 1,65427,934. Maka kesimpulannya G1 min dalam kurung 1,654 tutup kurung lebih kecil dari G1 kritis itu dalam kurung 2,176, maka tidak ada data yang dibuang. Oke, kita cari sekarang di data tertingginya ya. Itu rumusnya rata-rata dikurang Xn dibagi standar deviasi. Itu sama dengan, jangan lupa ya, dengan dalam kurung rata-rata dikurang Xn. Xn itu 0,99 ya, tutup kurung terus slash dibagi standar deviasi, enter. Nah, karena kita di dalam metode graph ini menggunakan hukum absolut, maka kita mengabaikan negatifnya ya. Kita tulisnya dipositifkan saja ya, dipositifkan ya. Maka kesimpulannya sama seperti tadi ya, G1 min dalam kurung 1,6107 tutup kurung lebih kecil dari G1 kritis tutup kurung itu 2,176, maka
tidak ada data yang harus dibuang. Yang dibuang. Nah, ini untuk G1 graf 1 ya. Jadi graf 1 sudah selesai. Kita lanjut ke graf 2 ya. Langsung masuk ke graf 2 ya. Untuk graf 2 sendiri itu digunakan untuk menguji sekaligus data terendah dan juga data tertinggi dari suatu data. Nah, jika keduanya lebih dari G kritis, maka kedua tersebut harus dihapus. Nah, untuk graf 2 ini tidak menggunakan, kita tidak usah mencari nilai rata-rata ya. Kita cukup mencari standar deviasinya saja. Itu sama dengan stdf blok semua data dan enter. Ya, ketemu ya standar deviasinya. Dan dari G kasihkan ke rumus langsung ya, sama dengan dalam kurung xn dikurang x1 tutup kurung slash dibagi standar deviasi, enter. Nah, kita ketemu ya G2 kritisnya, G2 nya ya, G2 graf 2 nya itu 3,26502502. Jadi kesimpulannya G2 kurung 3,26526 kurung lebih kecil dari G2 kritis dalam kurung 3,68 tutup kurung, maka tidak ada data yang harus dibuang. Iya. Nah, kita langsung masuk ke graf 3 ya. Nah, sekarang kita masuk graf ke-3. Graf ke-3 ini sendiri digunakan jika dua data terendah dan dua data tertinggi ini sedikit tidak sinkron ya. Jadi untuk data terendah, mencari data terendah, kita tidak menggunakan X1 dan X2 ya. Jadi dua data terendah ini tidak digunakan untuk mencari variansi dari data terendah. Begitu pula sebaliknya, untuk data tertinggi itu tidak menggunakan xn-1 dan juga xn, berarti tidak menggunakan dua data tertingginya ya, di x9 dan juga xn, tidak diikut sertakan ya di dalam mencari variansinya. Nah, untuk rumusnya sendiri antara data terendah dan data tertinggi sama persis ya, bahkan bisa dibilang sama ya, tidak ada bedanya. Nah, hanya saja untuk graf ketiga ini kita menggunakan varians, tidak menggunakan standar deviasi. Nah, langsung saja ya kita cari ya. Untuk yang G3 terendahnya itu sama dengan varians, karena kita menggunakan sampel S ya. Ingat, karena kita menggunakan tanpa X1 dan X2, berarti tanpa menggunakan dua data terendahnya ya. Jadi dari nomor 3 ya, nomor 3 X3 sampai ke Xn, di enter, maka ketemu variansi dari data terendahnya. Nah, untuk data tertingginya sebaliknya ya, itu sama dengan varians ya, berarti tidak menggunakan dua data tertingginya ya, yaitu X9 dan Xn, itu sampai X8 saja, enter. Nah, ketemu variansi dari data tertingginya. Nah, kita mencari juga nih variansi dari keseluruhan datanya, jadi sama dengan varians blok semua data, enter. Nah, ketemu variansinya ya. Kemudian n nya berapa? 10, karena kita memiliki 10 data. Nah, kita langsung masuk ke rumus ya. Itu sama dengan 1 dikurang dalam kurung
sampai tanda merah, kurungnya sampai merah gini ya. Jadi 10 dikurang 3 tutup kurung dikali variansi dari terendahnya ya. Nih kita klik, iya, tutup kurung dibagi kurung 10 dikurang 1 tutup kurung dikali variansinya ya, rata-rata variansinya, tutup kurung, kemudian enter. Kita ketemu data terendahnya ya. Kesimpulannya G 3 terendah itu 0,5838 kurung lebih kecil di G 3 kritis ya, kurung 0,7695. Nah, sekarang kita mencari data max atau data tertingginya. Nah, data tertinggi sendiri itu sama saja ya rumusnya, itu sama dengan 1 dikurang dalam kurung 10 dikurang 3 tutup kurung dikali G tingginya ya. Dari situ kita hitung, klik, tutup kurung dibagi, terus slash dalam kurung 10 dikurang 1 tutup kurung dikali varian rata-ratanya ya, data tutup kurung kemudian enter. Maka ketemu ya G3 tertingginya yaitu 0,46186. Nah, kesimpulannya G3 tertinggi dalam kurung 0,46188 tutup kurung lebih kecil dari G3 kritis kurung 0,7695 tutup kurung, maka tidak ada data yang dibuang ya. Nah, yang dibuang. Ya, untuk pertemuan kali ini sampai di sini ya. Kita sudah mencari dari graf 1, graf 2, dan juga graf 3. Semoga dapat dimengerti dan selamat mencoba. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Sampai jumpa kembali. Thanks for watching.